wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Rara Surabaya? Ketemu lagi sama saya Farin di acara Media Aspirasi. Podcast Aspirasi bersama saya Farin. Di sini saya nggak sendirian nih. Biasanya memang selalu ada bersama seseorang nih, tapi yang kali ini juga spesial. Nggak kalah spesial dengan episode-episode sebelumnya. Yang ini kita langsung aja lah ya. Nggak usah kelamaan-kelamaan ya. Langsung aja kita temuin aja Mas Tony. Halo Mas Tony. Halo Mbak Farin. Apa kabar nih? Sehat Alhamdulillah nih. Gimana nih Mas Tony kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mbak Farin. Makin banyak kerjaan ya nih Mas Tony? Makin meningkat tugasnya. Karena di sisa periode terakhir ini kita harus maksimalkan tupoksi. Bener banget. Apalagi nih, ya mungkin banyak yang belum tahu nih bahwa Mas Tony ini sekarang sudah naik apa ini? Naik apa nih katanya nih? Sudah berganti nih jabatannya menjadi Ketua Komisi A. Bener banget ya. Mohon doanya selalu. Nah gimana nih Mas ceritanya nih? Jadi kepo nih, nggak saya aja sih Mas. Kayaknya semuanya nih warga jadi kepo nih. Gimana nih ceritanya dari Komisi A anggota nih menjadi ketua nih? Apalagi udah akhir-akhir mepet-mepet nih. Jadi memang fraksi Partai Golkar melakukan reposisi ya Mbak Farin. Jadi yang semula saya menjadi ketua fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya bertukar tempat dengan Bu Pertiwi Ayu Krishna yang beliau sebelumnya jadi ketua Komisi A. Sekarang kita kasih tugas sebagai ketua fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya. Saya mengisi jabatan yang sebelumnya beliau emban. Jadi itu hanya tour of duty biasa, penyegaran biasa. Gitu, penyegaran di saat akhir-akhir nih ya kan. Tapi mungkin ada alasan lain nih Mas di baliknya. Kenapa nih tiba-tiba gitu kan Mas? Nggak ada, sebenarnya ini sudah kita pikirkan beberapa waktu sebelumnya ya Mbak Farin. Jadi karena sekarang Komisi B itu sedang membahas raperda pemanfaatan aset pemerintah kota untuk rakyat. Jadi menurut kami yang pas untuk mengawal raperda itu agar bisa sesuai dengan yang diharapkan adalah Bu Pertiwi Ayu Krishna. Karena pengalaman beliau sebagai pengusaha, terus kemudian pengalaman panjang beliau di Komisi A, baik periode DPRD sebelumnya maupun periode yang sekarang. Jadi beliau menurut kami orang yang tepat untuk mengawal itu, sehingga ya kami lakukan penyegaran biasa saja. Itu yang salah satu. Jadi bukan keputusan yang sifatnya tiba-tiba gitu, bukan. Oh, memang sudah jauh hari sudah direncanakan memang itu juga ini. hasil diskusi dengan teman-teman fraksi yang lain ya agar di sisa periode ini keberadaan fraksi Partai Golkar di beberapa komisi ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Surabaya. Sehingga kenapa kalau keberadaan fraksi Partai Golkar yang ada di komisi-komisi ini dimanfaatkan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ya upaya kami untuk memenangkan hati masyarakat Surabaya dalam pemilu mendatang itu mudah-mudahan semakin dimudahkan. Gitu ya Mas Tony ya. Baik lagi juga nih, mumpung habis ini juga tahun politik di tahun depannya udah pemilu nih ya kan. Tapi Mas Tony, kan mungkin dari anggota ini kan pasti banyak nih Mas ya anggota-anggotanya. Kenapa nih tiba-tiba Mas Tony nih yang diangkat nih? Maksudnya di luar daripada mungkin Golkar dan sebagainya, mungkin dari sosok Mas Tony ini dianggap oleh teman-teman ini bagaimana gitu mungkin Mas Tony? Ya pada waktu kami melakukan penyegaran itu, kebetulan saya bertanya kepada 10 anggota Komisi A yang lain ya. Anggota Komisi A itu kan terdiri dari lintas fraksi. Saya bertanya di sisa periode yang tersisa 8 bulan ini, apakah teman-teman semuanya itu mau saya pimpin? Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya ya menyetujui hal itu dan tinggal kita bagaimana membuktikan atau paling tidak merealisasikan di sisa 8 bulan terakhir ini Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan ini semakin bisa memberikan alternatif penyelesaian atas berbagai aduan masyarakat yang masuk ke Komisi A. Sehingga orang orientasi politik itu kan
sebenarnya bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang anfa'uhum linnas saja Mbak Farin, seperti yang saya sampaikan dalam podcast sebelumnya itu. Jadi kalau kemudian Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan itu bisa menjadi problem solver setiap aduan masyarakat yang masuk, maka itu akan menetap di hati masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ketika sudah merasakan manfaat dari ketika dia memperjuangkan haknya di Komisi A, insya Allah masyarakat juga akan mendoakan agar paling tidak 12 anggota Komisi A DPRD Surabaya itu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk urusan pemilu sekalipun. Itu gitu ya. Tapi terkait misi-misi sendiri nih, kalau sebelumnya mungkin anggota kalau ini kan lebih kompleks lagi karena sudah jadi ketua nih Mas Tony. Kira-kira apa nih perbedaannya nih? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti ya, karena di DPRD itu semua anggota memiliki hak dan kedudukan yang sama. Artinya ketua komisi itu tidak lantas dia menjadi kepala atas 11 anggota yang lain, tidak. Kolektif kolegial yang berlaku di DPRD Surabaya itu sebenarnya kalau kita pedomani secara ansih ya, kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya apa? Pimpinan komisi itu hanya seorang yang diberikan mandat tugas untuk mengakselerasikan semua kehendak anggota ini menuju tujuan besarnya. Tujuan besarnya apa? Itu yang saya sebut tadi, bagaimana Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan itu bisa menjadi problem solver atas segala problematika masyarakat yang diadukan ke Komisi A. Jadi tidak ada kemudian ketua komisi itu laksana kepala dinas di Pemkot, itu tidak ada. Jadi kami ini hanya mengorganisir berbagai kepentingan-kepentingan perjuangan masing-masing anggota ini agar kita bisa merealisasikan tujuan bersamanya itu. Jadi lebih sebatas koordinasi saja. Jadi bukan seperti kepala dinas yang bersifat instruktif gitu. Nggak bisa. Jadi tetap bekerja sama nih ya kan Mas Tony ya. Karena kolektif kolegial itu membutuhkan kesadaran bahwa kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Jadi tidak ada seseorang mengepalai siapa di DPRD, tidak berlaku itu gitu. Jadi semuanya sama nih. Hanya jabatannya aja. Betul, gitu ya Mas Tony ya. Hanya kita diberikan kehormatan untuk memimpin rapat-rapat itu saja, tetapi hak dan kedudukannya sama-sama boleh berbicara atas nama Komisi A, sama-sama boleh menyuarakan pendapat, sama-sama boleh menentukan tujuan. Keputusannya juga kan barengan ya Mas Tony. Keputusannya pun diambil secara konsensus bersama. Jadi tidak kemudian lantas ketua komisi A itu bisa memberikan instruksi kepada seluruh anggota untuk belok kanan gitu, tidak. Jadi karena ini lembaga politik ya, konsensus kesepakatan bersama itu yang harus diprioritaskan, meninggalkan kepentingan pribadi kita sendiri. Tapi kalau ngomongin masalah ini Mas Tony, tugas-tugas yang sudah ada yang berlaku ya Mas Tony ya, atau mungkin ada yang memang ketika jadi anggota ini evaluasi lah mungkin ya Mas Tony ya dari yang sebelumnya nih, apa nih? Akhirnya kan Mas Tony juga jadi ketua, mungkin ada bukan privilege ya, mungkin akan ada kesan sedikit lebih ya mungkin ya Mas Tony ya terkait untuk membahas isu-isu ini. Betul. Nah, isu apa nih yang waktu itu ada di anggota ini sepertinya oke nih buat diisukan yang benar-benar ini, terus sekarang akhirnya sudah menjabat kan akhirnya jadi ketua, jadi mungkin lebih bisa mengangkat lagi isu ini. Nah, ini kira-kira apa nih, Mas Tony? Sebenarnya kalau itu soal ini aja ya, soal selera. Jadi sebenarnya dari dulu saya itu sering berbicara dengan teman-teman, materi-materi aduan itu harus dirapatkan internal terlebih dahulu, harus didiskusikan di dalam terlebih. Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu, Komisi A ini sudah satu frekuensi, satu tujuan gitu. Nah, ini mungkin yang akan kita dorong ke depan ya di 8 bulan terakhir ini, sehingga sama ketika saya masih jadi anggota pun, saya ini termasuk orang yang tidak sependapat bahwa kita itu menghiringkan urusan satu orang. Oh, gimana nih Mas Tony? Artinya begini, ada orang kalah di pengadilan, kalah sidang di pengadilan, lalu kemudian mengadukan persoalannya ke DPRD. Hanya satu orang. Nah, menurut saya ini tidak pas, karena DPRD itu lembaga publik. Maka kita harus menggelar rapat untuk sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan publik. Kecuali semisal itu mewakili masyarakat secara keseluruhan. Contoh semisal Mbak Farin ngurus KTP di Kelurahan X.
ternyata pelayanan birokrasinya lama dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin Mbak Farin sendirian kita rapatkan, tetapi keputusan yang nanti akan diambil oleh Komisi A itu bisa berlaku untuk semua masyarakat yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi Nah, ini memang yang saya maksud permasalahan kepentingan publik ya, Mas Tapi Tony. jangan kemudian ada warga negara kalah gugatan di pengadilan melawan si A, lalu kemudian dijadikan objek rapat di DPRD, kita mengambil alih peran pengadilan, itu tidak boleh. Karena itu, kalaupun kita mengeluarkan rekomendasi pun, itu hanya berlaku untuk 2 orang yang sedang bersengketa itu. Kecuali kalau kemudian tanahnya yang disengketakan itu ada hubungannya dengan pemerintah kota. Tidak apa-apa, kita hearingkan. Karena apa? Kita ingin menjadi problem solver, penyelesai masalah dalam konflik itu. Tapi kalau ada konflik individu dengan individu, sama-sama sudah sengketa di pengadilan, lalu kemudian kalah di pengadilan, dihearingkan di DPRD. Nah, ini Ngadunya ke DPRD nih. menurut kami tidak pas kalau kemudian itu kita rapatkan. Jadi kita rapatkan harus sesuatu yang keputusan itu nanti diambil itu semata-mata untuk kepentingan publik. Kepentingan ya kepentingan publik individu. ya. Yang diutamakan jadi untuk saat ini memang kepentingan publik di detik-detik Betul, terakhir nih. ya. Karena lembaga DPRD itu lembaga yang ngurusi urusan publik, tidak urusan privat. Benar-benar banget setuju sih Mas Tony memang. Tapi ngomongin masalah mungkin pasti ada konsentrasinya kan Mas Tony ya. Dengan segala hukum ini kan banyak banget ya Mas Tony. Hukum pemerintahan itu kan kita ngomong luas banget. Iya. Tapi pasti ketika seperti Mas Tony gini pasti ada yang dikonsernin ini apa sih gitu. Ya yang karena lebih ini diutamakan. tahun politik, apalagi mitra Komisi A itu kan ada KPU, Bawaslu dan Bapesbang, Mbak Farin. Jadi kita ini sekarang lagi concern bagaimana kita meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024 mendatang. Karena apa? Negara sudah mengalokasikan hampir 70 triliun untuk proses seleksi nasional maupun lokal ya. Ada pemilu legislatif kabupaten kota, provinsi, RI, ada pemilu presiden. Tapi kalau kemudian partisipasi pemilih rendah, itu kan kasihan. Uang negara habis-habisan digunakan, tetapi kemudian masyarakat tidak datang ke TPS. Nah, makanya ini menjadi concern kita, termasuk kita kemarin sudah rapat sama KPU, Bawaslu, dan Bapesbang. Ayo kita berkolaborasi bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat menggunakan hak pilihnya itu secara sukarela. Sudah tidak ada lagi demokrasi mobilisasi. Tapi bagaimana kita mendorong demokrasi yang partisipatif. Jadi masyarakat datang ke TPS karena dia suka terhadap calon presiden tertentu, calon memang ingin memilih tertentu. gitu Betul, kan. bukan demokrasi mobilisasi. Jadi contoh, ayo milih datang ke TPS, nyoblos ini, wah sekian. Nah ini. Ya, kadang kan yang penting nyoblos lah aku ya kan. Nah, ini Entah ya. siapa yang dicoblos ya, udah kadang Bismillahirrahmanirrahim gitu mondang-manding ya Mas Tony ya. Itu termasuk kita juga concern pada hal-hal yang menyangkut netralitas ASN. Apalagi kan sekarang sudah ada SKB 3 Menteri, itu kan yang larangan ASN untuk terlibat dalam diskusi politik di media sosial. Kalau ASN netral itu kan dari dulu memang sudah ada. Dan netralitas ASN itu mencerminkan kehormatan KOP itu sendiri. Saya yakin seluruh ASN di Kota Surabaya itu sudah netral lah. Sudah dia tidak mau terlibat dalam politik, menjauhi proses politik. Tetapi SKB 3 Menteri yang terbaru ini kan norma baru terkait bagaimana ASN itu bijak dalam menggunakan media sosialnya. Termasuk di dalamnya larangan untuk like, memposting, men-share hal-hal yang berbau politik. Nah ini norma baru, makanya kami sampaikan kepada Bawaslu Kota Surabaya yang kita undang rapat beberapa hari yang lalu itu, teman-teman Bawaslu harus berkolaborasi dengan Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi di lingkungan OPD tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh ASN dalam menggunakan media sosialnya. Kita tidak bisa melarang orang untuk menggunakan media sosial karena ini sudah zamannya. Semuanya juga udah pakainya media sosial ya Mas Saya Tony. yakin Mbak Farin punya media sosial banyak lah, mulai TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, yang ASN itu sudah tidak boleh lagi memposting atau like atau memfollow hal-hal yang berkaitan dengan pemilu presiden, pemilu legislatif. Contoh semisal Mbak Farin ASN nih, terus kemudian saya posting sesuatu tentang apa yang telah saya lakukan, tiba-tiba Mbak Farin nge-like. Nah itu tidak boleh di SKP. Oh sekarang sudah nggak boleh ya Mas Tony? Meskipun hanya sekedar nge-like. Nah ini kan norma baru yang harus disosialisasikan secara masif, sehingga
kalau ini kita bergerak secara sinergis, kemudian partisipasi pemilih meningkat, netralitas ASN bisa terjaga dengan baik. Kalau sudah itu berlaksana, insya Allah kualitas demokrasi kita akan mengalami peningkatan. Nah, tapi ini agak susah juga nih Mas Tony, PR juga nih. Karena kan namanya kita juga nge-like, itu kan juga ada hak juga nih pribadi. Betul. Jadinya gimana nih Mas Tony? Ya, ini nih. Setiap warga negara itu memiliki hak asasi, juga memiliki kewajiban kasasi, Mbak Farin. Artinya, hak yang diberikan oleh ASN itu sebagian diambil oleh negara melalui peraturan-peraturan. Dan saya yakin seluruh ASN itu sudah mengetahui bahwa ketika dia mendharmabaktikan hidupnya melalui jalur ASN, dia menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki kemerdekaan secara utuh. Kemerdekaannya itu sebagian diambil oleh negara melalui peraturan-peraturan. Contohnya ya salah satunya melalui larangan-larangan tentang itu. Jadi bukan berarti terus kemudian SKB ini merenggut hak asasi manusia, bukan. Bener, ini bukan. Nih. Jadi ASN tetap diperbolehkan memiliki preferensi politik tertentu. Yang tidak boleh itu dia menyampaikan itu di media sosial. Contoh dia suka sama capres A gitu, dia posting, oh capres A ini akan membawa Indonesia lebih baik di 5 tahun mendatang. Itu tidak boleh. Cukup preferensi politiknya itu disalurkan di tempat pemungutan suara yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Gitu. Sama ada satu lagi yang tahu, yang bacain gitu kan ya Mas Tony ya. Iya. Berarti untuk ASN ini harus hati-hati nih sekarang ya. Betul. Banyak berhati-hati karena nggak bisa sembarangan lagi untuk nge-like, posting-posting. Wah ini nih. Tapi untuk kalau misal nih ya kan Mas Tony, namanya juga manusia kan banyak khilafnya nih ya kan Mas Tony. Kadang namanya juga ke love itu kan juga kadang kepencet aja 2 kali udah jadi love gitu kan Mas Tony. Nah ini gimana nih Mas Tony? Apakah masuk nih dalam peraturannya? Saya yakin teman-teman Bawaslu maupun Inspektorat itu tidak memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas media sosial aparatur sipil negara kita. Makanya dalam pola penerapan sanksinya pun saya tidak sependapat kalau kemudian hal-hal yang menyangkut media sosial begitu, kalau hanya sekedar nge-like itu kemudian harus dilakukan sanksi pendisiplinan. Lebih baik dia dikasih teguran, diarahkan bahwa hal itu tidak boleh. Nah, sebelum melakukan itu, saya berharap Bawaslu sama Inspektorat ini bikin surat edaran bersama yang ditempel di seluruh OPD yang ada di Kota Surabaya tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh ASN dalam menggunakan media sosialnya. Sehingga ASN ini di masa senggangnya pun bisa membaca, oh iya, saya tidak boleh nge-like Mbak Farin ternyata, karena Mbak Farin tercatat sebagai daftar caleg sementara. Oh, saya tidak boleh nge-like Arif Atoni, karena Arif Atoni sedang berjuang untuk memenangkan hati masyarakat Surabaya Timur. Nah, netralitas ASN yang begitu-begitu yang kita harapkan. Makanya di momen yang mulia ini juga saya menghimbau kepada teman-teman ASN, sudah preferensi politiknya salurkan di TPS saja. Jangan diaktualisasikan dalam bentuk like, posting, atau komen. Itu nanti khawatir bermasalah di kemudian hari. Tapi kalau cuma lihat live gini aja boleh ya? Boleh. Kalau untuk lihat live Instagram doang nggak apa-apa nih ya kan Mas tadi. Asal jangan ngirim love. Oh gitu. Nanti dianggap komen gimana nih Mas tadi? Komen nggak boleh kalau ASN. Oh komen tetap nggak boleh. Tapi ini kan bukan konten politik, jadi ini kan konten pemerintahan. Jadi nggak apa-apa. Jadi memang sekarang akhirnya agak riskan juga ya Mas Tony ya, untuk ASN ini untuk membagikan, mungkin men-share, love, posting, dan lain sebagainya. Tapi mungkin apakah ada ketentuannya gitu mungkin Mas Tony, ketika mungkin baru 1 kali akan ada keringanan aja, hanya ditegur aja, kedua kali atau gimana? Apakah saya berharap begitu, jadi dilakukan teguran biasa saja. Jangan sampai kemudian ada sanksi etik yang sampai pemberhentian dengan tidak hormat gitu, nggak perlu lah. Jadinya ngeri dong ini Mas Tony ya. Saya yakin seluruh ASN di Kota Surabaya ini sudah taat asas kok, taat norma. Mereka saya yakin sejak dulu memang tidak mau atau menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan politik praktis. Nah, makanya dengan adanya ketentuan norma baru ini, saya berharap Bawaslu sama Inspektorat ini tiada lelah untuk mensosialisasikan. Termasuk Komisi A pun akan membantu gitu. Artinya setiap kita rapat-rapat dengan mitra kerja kita yang ada di Komisi A, kita juga ingatkan. Contoh rapat dengan Kasat Pol PP, katakan lagi, kita sampaikan, Pak Kasat,
tolong dihimbau anggotanya untuk tidak like, tidak men-share, tidak memposting atau tidak berkomentar di akun-akun yang ada hubungannya dengan politik praktis. Itu cara kita menjaga kehormatan Korps ASN itu sendiri. Karena netralitas itu kuncinya. Benar, tapi memang Gitu. kalau ketika ASN-nya mungkin ada cenderung ke satu calon atau bagaimana, takutnya nanti yang lain kan merasa, oh mungkin ini memang bagus nih ya kan, gitu ya kan, mungkin akhirnya terpengaruh juga, ini gampang juga sih ya, Mas Tony ya, bener. Di masa sekarang ini kan Mbak Farin gini, misal yang Pilpres aja lah, katakanlah kita lihat hari ini nanti 3 poros nih, ada ASN yang tiba-tiba nge-like nih postingannya, saya ambil contoh ya, nge-like postingannya Ganjar Pranowo. Dan nanti pendukung Prabowo atau pendukung Anies Baswedan apa tidak melaporkan ASN tersebut ke Bawaslu. Nah, akhirnya juga nggak ngeri ya Mas Tony ya. Makanya agar hal-hal seperti itu tidak terjadi, meskipun saya meyakini ASN Surabaya tidak ada yang begitu, tapi kita itu kan harus waspada, harus mengingatkan. Hakikat manusia itu kan saling mengingatkan. Jadi kalau setelah diingatkan berkali-kali, diberikan sosialisasi berkali-kali masih melanggar, ya berarti itu ada kemauan. Iya benar sih Mas Tony ya. Lebih baik kalau gitu mundur jadi ASN, kemudian gabung ke partai politik, berjuang melalui jalur politik. Benar. Sekarang udah ASN harus jadi cerdas bermedia sosial nih. Harus bijak. Oh ya, Harus bijak juga bermedia sosial. sosial nih. Kalau ngomongin isu yang lainnya nih Mas Tony, kalau untuk dalam pemerintahan dan hukum sendiri apa nih juga nih? Selain daripada yang terbaru tadi kan ada ASN ini kan ya Mas Tony. Mungkin ada yang lagi digadang-gadangkan nih Mas Tony untuk kedepannya ini selama 8 bulan terakhir nih. Ya, yang terakhir yang kita patut berbangga itu kan di APBD perubahan tahun 2023 ini yang sempat dibahas di Komisi A itu kan ada anggaran operasional untuk RW-RW yang ada di Kota Surabaya. Nah, agar ini tidak salah tangka, agar tidak salah tafsir, anggaran operasional itu digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan di lingkungan balai RW itu. Artinya dipakai untuk bayar listrik, dipakai untuk bayar air, bagi balai RW yang ada kegiatannya. Kan ada sinau bareng, ada ngaji bareng, ada pelayanan KTP dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan RW yang tidak memiliki balai RW? Ya tentu belum bisa mendapatkan uang operasional itu. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi saling iri antar RW masing-masing. Ya kalau ingin mendapatkan uang operasional bulanan itu, ya maka balai RW-nya harus digencarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diinginkan oleh Wali Kota Surabaya. Ini kan upaya desentralisasi layanan, Mbak Farin. Kalau dulu layanan terbawah itu ada di kantor kelurahan, sekarang diturunkan lagi untuk memudahkan masyarakat itu di kantor-kantor balai RW. Nah ini upaya-upaya memudahkan seperti ini. Nah ini juga kemarin menjadi concern kami, termasuk bagaimana kita ingin kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Surabaya melalui dana kelurahan itu dipakai untuk pengendalian banjir dan penerangan jalan, sehingga seluruh kelurahan yang ada di Surabaya sudah tidak ada lagi jalan gang yang tidak ada PJU-nya. Ya, karena banyak sih Mas Yan memang Mas Tony yang gelap gitu kan untuk gangnya, belum banyak bentuk penerangannya. Makanya di gitu. APBD perubahan ini concern kita waktu ngundang camat lurah itu ke arah sana. Bagaimana kita mau menyambut musim penghujan, itu saluran-saluran primer, tertier itu harus segera dibenahi di tahun ini, sehingga ketika curah hujan sedang tinggi, air itu sudah tahu mengalir ke selokan mana, sehingga tidak menggenangi jalan-jalan warga. Tapi ini jadi warganya juga semakin seneng ya Mas Tony ya, karena betul. ada anggaran juga terkait dengan balai RW kan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan warga. Ini kan kadang ada kumpulan untuk apa nih, kita ngapain gitu, untuk kegiatan-kegiatan yang positif jadinya sudah ada anggarannya ya Mas Tony ya. Betul, jadi sudah dicukupi semua sama pemerintah kota. Mudah-mudahan ketersediaan anggaran, dukungan anggaran itu semakin memudahkan Pak RW, Pak RT dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Surabaya, salah satunya meningkatkan pelayanan ke Mbak Farin. Wah, iya nih, benar-benar. Saya sebagai salah satu warga nih di sini ya kan. Mewakili warga. Mewakili warganya nih. Apa nih? Kira-kira warga yang lain kepo apa nih? Tentang apa nih? Ngomong langsung ada Mas Tony nih ya kan. Iya. Nih berarti
kalau untuk masalah APBD ini berarti banyak hal-hal positif juga ya Mas ya terkait dengan APBD. Atau mungkin ada yang dikurangin yang akhirnya bikin geronggol-geronggol hati gimana gitu Mas Tony? Kalau rasionalisasi pasti ada ya, karena ketersediaan anggaran itu kan terbatas di tengah pendapatan asli daerah kita yang terus mengalami penurunan, Mbak Farin. Pendapatan asli daerah kita mengalami penurunan itu kan ada hubungannya dengan situasi ekonomi, baik ekonomi nasional maupun regional maupun lokal yang ada di kota Surabaya. Apalagi salah satu komponen utama pendapatan asli kita itu kan BPATB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara kita belum bisa meningkatkan itu lebih lanjut. Makanya salah satu sebagai mitra yang membidangi hukum dan pemerintahan, kita itu mendorong kepada pemerintah kota untuk bikin satgas tentang hunian vertikal. Nah, apartemen-apartemen di kota Surabaya ini kan banyak yang belum mengurus strata title. Jadi kayak Mbak Farin beli apartemen, beli unit apartemen nih. Maka Mbak Farin setelah melaksanakan kewajibannya membayar lunas, maka Mbak Farin harus mendapatkan unit dengan sertifikat satuan atas rumah susun. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan berarti kan sebelumnya harus ada akte jual beli. Ketika akte jual beli, maka Mbak Farin harus membayar BPATB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5% itu tadi. Nah, banyak apartemen-apartemen itu yang sampai hari ini itu masih mengikat pembelinya itu dengan perjanjian perikatan jual beli. Nah, PBJB belum bisa diikuti BPATB-nya. Akhirnya kan yang rugi pemerintah kota. Padahal bangunannya itu sudah bertahun-tahun lamanya. Dan udah banyak juga, sekarang makin banyak kayaknya ya Mas Tony apartemen-apartemen ini. Makanya kami di Komisi A itu banyak menerima aduan dari beberapa pembeli unit apartemen yang sampai sekarang belum mendapatkan sertifikat satuan hak atas rumah susun itu sendiri. Nah, ini kalau sertifikat atas satuan rumah susun itu tidak segera diberikan, kan ini kan melanggar hak konsumen. Nah, jangan kemudian pengembang ini merasa dia sudah membangun banyak unit apartemen di kota Surabaya, lalu kemudian dia menjadi raja di atas segala hukum. Nah, ini yang akan menjadi concern kami di sisa terakhir ini. Jadi, paling tidak dalam waktu dekat kita akan menggelar hearing soal korban-korban pembeli unit apartemen di kota Surabaya yang sampai hari ini belum mendapatkan sertifikat atas unit yang telah dia beli. Karena apa? Pemkot berkepentingan di sana agar bisa mendapatkan pemasukan dari BPATB itu. Karena sekarang juga mungkin kalau dari saya aja kan Mas Tony ya, saya kalau mau beli rumah di Surabaya juga lahannya udah mulai terbatas nih ya kan Mas Tony. Pasti akhirnya larinya ke apartemen. Iya, hunian vertikal karena landed house-nya sudah terbatas, tanahnya juga mahal harganya. Iya benar. Ini nih Mas Tony ya, yang jadi salah satunya. Jadi memang perlu ya Mas Tony ya untuk sertifikat tersebut. Perlu agar masyarakat itu memiliki kepastian hukum. Mbak Farin sekarang beli unit apartemen, Mbak Farin tidak pegang apa-apa kecuali PBJB. Nah kan otomatis ibarat orang itu belum memiliki seutuhnya. Karena kan peralihan itu secara mutlak terjadi ketika akte jual beli itu sudah dilakukan. Kalau masih perikatan itu kadang-kadang kami dapat aduan itu, seseorang membeli unit misal di unit A38 gitu. Tiba-tiba begitu pelunasan unitnya diganti A37. Nah, itu ada oleh pengembang salah satu apartemen di Surabaya ini. Nah, makanya ini Mas Tony udah kayak gini-gini nih. Memang perlu banget ini untuk menertibkan. Jadi memang banyak banget ternyata ya PR-nya Mas Tony ya. Banyak. Untuk di detik-detik terakhir ini banyak banget PR-nya. Karena kebetulan Komisi A itu bidang hukum dan pemerintahan. Jadi banyak sektor yang harus kita awasi, baik penggunaan anggarannya maupun juga hal-hal yang menyangkut kepastian hukum yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di luar sana. Ya, memang kalau ngomongin udah hukum, udah luas pemerintahan udah banyak banget ya, kita nggak bisa ngomongin cuma satu-dua aja nih ya Mas Tony ya. Tapi mungkin ini Mas Tony, sebelum menutup nih Mas Tony, kira-kira untuk pandangannya nih ke depan pengennya kayak gimana nih Mas Tony? Mungkin 5 atau 10 tahun ke depan nih tentang Surabaya sendiri kan juga habis ini nyalon lagi kan ya Mas Tony ya? Iya, masih nyalon lagi. Kalau udah mau nyalon lagi nih mungkin ada sesuatu yang mungkin Mas Tony biasanya kan pengennya di 5-10 tahun depan kita maunya gini gitu. Mungkin ada harapan-harapan dikit kita mungkin Mas Tony. Iya, jadi di periode pertama ini, saya kebetulan kan baru jadi anggota DPRD kan periode pertama ini Mbak Farin ya.
Jadi namanya orang tentu kita ingin yang saat ini sedang berjuang dalam pemilu 2024 mendatang itu ingin terpilih kembali agar apa? Agar bisa meningkatkan pelayanan kita, dharma bakti kita untuk kepentingan masyarakat secara luas gitu. Artinya hal-hal yang belum terselesaikan, hal-hal yang masih belum dapat direalisasikan dalam APBD baik mulai APBD 2020 hingga 2024 mendatang, ya mudah-mudahan kalau Allah masih kasih memberikan ridhonya, masyarakat masih memberikan kesempatannya, itu bisa kita tuntaskan di APBD tahun-tahun masa yang akan datang. Jadi biar tuntas pengabdian kita sebagai pelayan rakyat. Benar. Ini pelayannya rakyat tapi ya. Iya. Jadi sebenarnya anggota DPRD itu hakikatnya dia pelayan rakyat. Dia harus melayani apa yang menjadi kepentingan rakyat. Justru kalau dia tidak melayani kepentingan rakyat, kita itu kan sudah menerima hak dan tunjangan itu. Gaji dan tunjangan dan lain-lain itu. Kalau kita tidak pernah melayani kepentingan rakyat, ya mungkin saja pendapatan yang kita terima itu subhat, Mbak Fari. Iya, nggak barokah juga ya nantinya ya Mas Tony. Itu. Nah, mungkin ini kedepannya kita sama-sama berdoa aja ya Mas Tony ya supaya Mbak Farin, ya supaya untuk lagi. Oh gitu ya Mas Tony. Padahal mau kamu ini yang beda yang lain ya nih. Mungkin bisa semoga ya Mas Tony ya agar semua keinginan-keinginan Mas Tony tadi bisa tuntas gitu ya Mas Tony ya. Untuk juga dalam 8 bulan ya ini ya udah Mas Tony ya. Sisa 8 bulan ini terakhir ini bisa maksimal lah untuk segala urusan-urusannya bisa terselesaikan. Dan mungkin kalau memang sudah izin dari Tuhan mungkin bisa jadi nambah lagi gitu kan ya Mas Tony ya. Mungkin cukup itu dulu deh Mas Tony untuk bincang-bincang kali ini. Makasih banyak Mas Tony atas waktunya. Dan aspirasi yang selalu concern membawa aspirasi rakyat. Baik, mungkin cukup itu dulu nih. Mungkin untuk warga-warga Surabaya nih ada pertanyaan atau yang lain-lain atau mau bahas tentang apa nih? Lagi ke depannya bisa langsung aja komen. Dan saya Farin pamit undur diri. Juga ada Mas Tony. Arif Fatoni. Selamat jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.